Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyambung pembahasan pada episode-episode yang lalu. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang makna sholawat Nabi, juga keutamaan-keutamaannya, kemudian lafaz-lafaz sholawat itu seperti apa. Maka pada episode kali ini kami ingin membahas tentang kapan atau waktu-waktu apa saja yang seharusnya kita membaca sholawat Nabi itu. Para pemirsa sekalian, baiklah, pertama bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah, kita membaca sholawat itu adalah suatu hal yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan di dalam sholat itu ada kewajiban untuk membaca sholawat, yaitu pada tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Itu hukumnya wajib. Kalau pada tahiyat awal itu kesunatan. Intinya adalah, pertama, setiap kita menyebut nama Muhammad, maksudnya adalah Nabi Muhammad, maka disunnahkan dan seharusnya kita mengucapkan sholawat sesudahnya, yaitu doa untuk Nabi Muhammad. Bagaimana lafadznya? Yaitu misalnya Muhammad ditambah dengan sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalimat sholawat yang artinya ya, sallallahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Muhammad dan juga memberikan keselamatan, wasallam, memberikan keselamatan. Atau bisa juga dalam bentuk susunan yang lain. Misalnya kita menyebut Muhammad, kemudian kita sebut setelahnya alaihi salatu wassalam. Maknanya sama, yaitu mudah-mudahan atasnya senantiasa terlimpah rahmat dan juga keselamatan. Bisa juga misalnya dalam bentuk jamak sholawatullahi wassalamuhu alaihi. Yani sholawat adalah jamak dari sholat. Yani mudah-mudahan rahmat senantiasa dan keselamatan senantiasa tercurah atau terlimpah kepadanya. Nah, ini bagi yang mengucapkan, menyebut nama Muhammad atau menulis nama Muhammad, sebaiknya harus disertai dengan doa sholawat untuk Nabi Muhammad. Begitu juga yang mendengar. Setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, itu juga kita disunatkan untuk mengucapkan sholawat. yakni Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga alaihi salatu wassalam. Bisa juga sholawatullahi wassalamu alaihi. Semuanya boleh. Yang intinya sama, maknanya yaitu doa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan juga keselamatan kepada beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara umum. Kemudian yang kedua, yaitu hal yang bersifat wajib, karena ini berada di dalam ibadah. Jadi salawat ini harus kita baca pada tasyahud al-akhir fi shalah, yaitu ketika kita setelah membaca doa tasyahud dalam tahiyat atau tahiyat yang terakhir. Nah, setelah membaca tahiyat atau setelah membaca tasyahud itu pada yang terakhir, kita kemudian diharuskan membaca sholawat Nabi. Bisa yang pendek, bisa juga yang panjang. Dan sholawat yang harus kita baca, karena ini adalah dalam ibadah, adalah sholawat yang ma'thuroh, yang ada riwayatnya dari hadis Rasulullah SAW. Misalnya
Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja cukup. Karena sholawat ini, lafadz sholawat ini tersebut dalam hadis sahih, riwayat Muslim, dan yang lainnya. Atau yang panjang yaitu sholawat Ibrahimiyah. Seperti yang kita bahas pada episode yang lalu, bentuk macam-macam lafadz sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang tersebut di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Atau mungkin yang versi hadis riwayat Muslim saja, dan ini adalah sahih. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini yang bisa kita baca pada saat kita membaca sholawat di dalam sholat. Karena sholat itu adalah ibadah, maka yang kita ucapkan juga harus yang sesuai dengan contoh atau ajaran Rasulullah SAW. Kemudian, tempat yang lain, kita membaca sholawat adalah pada saat sholat jenazah. Kalau kita sholat jenazah itu terdiri dari 4 takbir. Nah, setelah takbir pertama, yang kita baca adalah surat Al-Fatihah. Kemudian setelah takbir yang kedua, nah itulah kita membaca sholawat Nabi. Sholawat mana yang kita baca? Terserah, yang pendek boleh, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang panjang, sholawat Ibrahimiyah, seperti yang tadi kita bacakan. Ini tempat membaca sholawat Nabi, yaitu saat sholat jenazah, setelah takbir yang kedua. Setelah takbir 3 itu adalah doa-doa untuk mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi dan seterusnya. Nah, setelah takbir yang keempat bisa ditambah doa, bisa juga langsung salam. Itu saat sholat jenazah. Kemudian tempat yang lain lagi dari membaca sholawat, yaitu pada saat membaca doa kunut. Setelah membaca kunut, itu kita menyelipkan doa sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Doa kunut itu adalah Allahumma hdini fi man hadait, wa barik li fi ma atait, wa tawallani fi man tawallait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Terus kita tambah dengan sholawat. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata-kata wa sallallahu ala nabi itu adalah lafaz sholawat. Jadi di situ setelah doa kunut, ya. Baik kunut witir atau mungkin kunut subuh atau kunut nazilah. Kemudian selain itu sholawat juga dianjurkan untuk dibaca pada waktu khutbah Jum'ah, khutbah Id, khutbah sholat istisqa, dan sebagainya. Itu dalam khutbah itu harus juga mengandung sholawat Nabi. Biasanya dalam khutbah-khutbah tersebut, unsur yang tidak bisa ditinggalkan adalah ada unsur hamdalah, tahmid, memuji kepada Allah. Misalnya, Alhamdulillah, atau Innal hamdalillah. Ini semuanya adalah pujian kepada Allah. Kemudian unsur yang kedua, sholat Nabi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Atau bisa juga Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Nah, ini dua unsur ini biasanya tidak bisa ditinggalkan saat khutbah-khutbah dalam ibadah sholat Jum'ah, sholat Id, atau sholat istisqa, dan sebagainya. Bisa juga dalam khutbah-khutbah yang lainnya, dalam sambutan-sambutan. Biasanya kalau kita mengawali sebuah sambutan, itu sebaiknya juga mengandung dua unsur tadi, yaitu unsur hamdalah
dan unsur as-salatu ala nabi. Lafadznya bisa bervariasi, tapi maknanya sama. Yang pertama adalah memuji kepada Allah, bisa dengan mengatakan alhamdulillah, bisa juga alhamdulillahirabbil alamin, bisa juga innal hamdalillah. Terus kemudian diikuti dengan as-salatu ala nabi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalawatullahi wassalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdik. Semuanya boleh. Nah, itu adalah lafaz-lafaz sholawat yang dibenarkan. Karena ini memang dalam khutbah biasa. Kemudian sholawat juga dianjurkan untuk dibaca setelah kita menjawab azan. Karena memang ada hadisnya, dan ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr. Abdullah bin Amr itu mendengar Rasulullah SAW berkata, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar seorang muadzin itu mengumandangkan azan, maka katakanlah, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Artinya kita menjawab azan itu sesuai dengan lafaz muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka kita yang mendengar juga mengatakan Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu yang pertama. Tsumma shallu alayya. Kata Rasulullah, kemudian bersolawatlah untukku. Artinya setelah kita menjawab azan tadi, kita membaca sholawat Nabi. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat untukku sekali saja, maka Allah pun akan bersolawat atau memberikan rahmat untuknya asyron 10 kali lipat. Nah, ini adalah fadilah mengucap salam untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjutan hadis tadi adalah summa salullaha liyal wasilah. Kemudian setelah membaca sholawat, mintakanlah kepada Allah wasilah untukku. Dan apa maksudnya wasilah itu? Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu maksudnya adalah sebuah kedudukan nanti di surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillahi ta'ala. Yang tidak layak untuk mendapatkannya kecuali seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa arju, dan aku berharap an akuna ana huwa. Dan aku berharap bahwa akulah orang yang layak mendapat kedudukan mulia di surga itu. Faman sa'ala liyal wasilata halat alaihi syafa'ah. Barang siapa yang memohonkan untuk wasilah kepada Allah, maka halal baginya atau layak baginya syafaat dariku nanti di hari kiamat. Ini hadis Muslim, hadis sahih. Maksudnya adalah bahwa dalam hadis ini, ketika kita mendengar azan, kita disunatkan menjawab lafaz-lafaz azan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Setelah selesai, kita kemudian bersolawat untuk Nabi, membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau dengan sirah-sirah yang lainnya yang semakna. Baru kemudian kita memohon kepada Allah wasilah untuk Nabi Muhammad. Doa yang kita baca setelah azan itulah permohonan wasilah untuk Nabi Muhammad. Mari kita lihat misalnya doa setelah azan itu apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ya Allah, Tuhan seruan yang sempurna ini, dan juga sholat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini kan berarti permohonan. Ati, berikanlah kepada Muhammad al wasilah wal fadilah. Dan wasilah tadi diterangkan dalam hadisnya adalah kedudukan mulia di dalam surga nanti. Dan wal fadilah, dan keutamaan. Jadi doa yang kita baca setelah azan itu sesungguhnya adalah permohonan kepada Allah untuk memberikan wasilah. Maksudnya adalah derajat yang mulia, wal fadilah, dan keutamaan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata, dan bangkitkanlah dia dengan kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Para pemirsa sekalian, selain itu, sholawat juga sunnah dibaca dalam setiap majelis. Ya. Setiap majelis, misalnya ketika mengadakan pertemuan atau rapat,
atau sebuah halaqah, ya, itu sebaiknya di dalam majelis itu juga disebutkan nama Allah, zikrullah, dan juga sholawat Nabi. Karena ada dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk suatu sekelompok orang dalam suatu majelis, lam yadhkurullah fihi, di mana mereka tidak menyebut nama Allah di dalam majelis itu, walam yusallu ala nabihim, juga tidak bersolawat untuk nabi mereka. Bagaimana? Illa kana alaihim tirah, kecuali akan tertimpa tirah. Tirah itu yaitu sebuah penyesalan. Jadi dalam suatu majelis, sebuah pertemuan, tapi nama Allah pun tidak disebut, salawat Nabi pun tidak pernah dibacakan, maka mereka akan tertimpa sebuah penyesalan atau semacam kerugian. Fa in syaa'a adzabahum, jika Allah menghendaki, Allah akan mengazab mereka. Wa na'udzubillah, ya. Kemudian wa in syaa'a ghafara lahum, dan jika Allah berkehendak, Allah pun mungkin akan mengampuni mereka. Ini artinya bahwa kalau dalam sebuah majelis kita tidak menyebut nama Allah, tidak bersolawat untuk Rasulullah SAW, maka ini adalah sebuah kesalahan. Sehingga kalau Allah menghendaki, mungkin Allah akan memberikan azab. Kalau Allah menghendaki, mungkin Allah akan mengampuni kesalahan itu. Kemudian waktu-waktu yang dimana kita juga disunatkan untuk memperbanyak sholawat, yaitu pada hari Jumat. Karena memang ada dalilnya. Dalil itu yaitu sebuah hadis riwayat Abu Dawud dengan sanadnya sahih, disebutkan bahwa dari sahabat Abi Aus, Rasulullah SAW bersabda, min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah, sebaik-baik hari kamu itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubila, pada hari Jumat itulah Adam diciptakan dan juga dimatikan. Wa fihi nafkhatu wa fihi soqatu, pada hari Jumat pula akan ditiupkan tiupan sangkakala hari kiamat, dan di hari Jumat pula makhluk semuanya tersungkur, yaitu hari kiamat, ya. Faksiru alayya minas sholati fihi, maka perbanyaklah bersolawat untukku di hari Jumat itu. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya sholawat kalian itu akan ditambahkan ke hadapanku. Nah, jadi akan ditambahkan ke hadapan Muhammad nanti, ya. Selain hari Jumat, ya baik juga sholawat kita baca pada pagi hari dan sore hari. Karena ada sebuah hadis riwayat Tabrani dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya hina yusbihu ashran, barang siapa yang bersolawat untukku pada saat pagi hari 10 kali, wa hina yumsi ashran, dan pada waktu sore hari 10 kali, adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Inilah para pemirsa beberapa tempat atau saat-saat di mana kita dianjurkan untuk membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keterangan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Di antaranya kita buktikan dengan membaca sholawat untuknya, selain menaati dan mencontoh ajaran yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.